Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis asuransi kesehatan. Jenis asuransi kesehatan yang kita bahas itu cukup banyak. Yang kita ambil hanya 9. Yang pertama ditinjau dari hubungan ketiga komponen asuransi. Yang kedua ditinjau dari jumlah peserta. Ketiga ditinjau dari keikutsertaan anggota. Yang keempat ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggara. Yang kelima ditinjau dari peranan badan penyelenggara asuransi. Yang keenam ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung. Kemudian ditinjau dari cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan atau PPK. Kemudian ditinjau dari waktu pembayaran terhadap PPK dan ditinjau dari jenis jaminan. Yang pertama kita lihat jenis asuransi ditinjau dari hubungan ketiga komponen asuransi. Itu ada dua, yaitu asuransi tripartit dan asuransi bipartit. Asuransi tripartit adalah apabila ketiga komponen asuransi terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Bisa kita lihat di sini, penyelenggara pelayanan kesehatan, peserta asuransi dan badan asuransi itu berdiri sendiri masing-masingnya. Contohnya bisa kita lihat di penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di Indonesia, di mana penyelenggara kesehatan seperti puskesmas itu berdiri sendiri berbeda dengan badan asuransi, yaitu BPJS Kesehatan. Selanjutnya asuransi bipartit itu penyelenggara pelayanan kesehatan dapat merupakan milik atau dikontrol oleh perusahaan asuransi. Jadi kita bisa melihat ya di negara Amerika Serikat ada asuransi swasta yang juga memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Nah, itu disebut dengan asuransi bipartit. Artinya penyelenggaraan administrasinya itu dalam satu gedung. Selanjutnya, asuransi kesehatan ditinjau dari jumlah peserta. Ada asuransi kesehatan individu jika pesertanya perorangan. Kemudian ada asuransi kesehatan keluarga jika pesertanya satu keluarga. Dan asuransi kesehatan kelompok jika pesertanya satu kelompok. Selanjutnya, jenis asuransi kesehatan ditinjau dari keikutsertaan anggota. Itu ada asuransi kesehatan wajib atau compulsory health insurance dan asuransi kesehatan sukarela atau voluntary health insurance. Asuransi kesehatan wajib yaitu asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh suatu kelompok tertentu, misalnya dalam suatu perusahaan atau suatu daerah, bahkan suatu negara. Asuransi kesehatan sukarela yaitu asuransi kesehatan yang keikutsertaannya tidak wajib, tetapi diserahkan kepada kemauan dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggara. Itu ada asuransi kesehatan pemerintah atau government health insurance dan asuransi kesehatan swasta atau private health insurance. Asuransi kesehatan pemerintah yaitu asuransi kesehatan milik pemerintah atau pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah. Keuntungan yang diperoleh khususnya bagi masyarakat kurang mampu karena mendapat subsidi dari pemerintah. Biasanya mutu pelayanan kurang sempurna sehingga masyarakat merasa tidak puas. Untuk asuransi kesehatan swasta, yaitu asuransi kesehatan milik swasta atau pengelolaan dana dilakukan oleh suatu badan swasta. Keuntungan yang diperoleh biasanya mutu pelayanan relatif baik. Kerugiannya sulit dilakukan pengamatan terhadap penyelenggara. Selanjutnya, ditinjau dari peranan badan penyelenggara asuransi, yaitu asuransi yang hanya bertindak sebagai pengelola dana, dan ada asuransi yang juga bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama ini adalah bentuk klasik asuransi kesehatan yang tipe tripartit. Jika dikombinasikan dengan reimbursement akan merugikan. Namun jika dikombinasikan dengan prepayment atau prospective payment system itu akan menguntungkan. Untuk badan penyelenggara asuransi yang juga bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, itu sesuai dengan bentuk bipartit. Keuntungan yang diperoleh adalah pengamatan terhadap biaya kesehatan dapat ditingkatkan sehingga terjadi penghematan. Kerugiannya, pelayanan kesehatan yang diberikan tergantung dari badan penyelenggara bukan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung. Yang pertama adalah menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan, baik pengobatan, pemulihan, peningkatan, maupun pencegahan. Yang kedua, menanggung sebagian pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan komprehensif ini, tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan peserta, sehingga peserta jarang sakit dan secara timbal balik akan menguntungkan badan penyelenggara asuransi. Sementara yang kedua,
yaitu menanggung sebagian pelayanan kesehatan, biasanya yang membutuhkan biaya besar saja yang ikut serta, misalnya perawatan rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang biaya kecil. Selanjutnya, ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung. Yang pertama adalah seluruh biaya kesehatan yang diperlukan ditanggung oleh badan penyelenggara, dan hanya sebagian biaya kesehatan yang ditanggung oleh badan penyelenggara. Untuk yang pertama, seluruh biaya kesehatan yang diperlukan ditanggung oleh Bapel itu bisa mendorong pemanfaatan yang berlebihan oleh peserta. Sementara hanya sebagian biaya kesehatan yang ditanggung oleh Bapel itu dapat mengurangi moral hazard ditinjau dari pihak peserta karena adanya cost sharing. Selanjutnya, ditinjau dari cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ada asuransi yang pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, pembayaran berdasarkan kapitasi, yaitu berdasarkan jumlah anggota penduduk yang dilayani berdasarkan konsep wilayah. Untuk reimbursement, itu jumlah peserta berbanding lurus dengan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ditinjau dari waktu pembayaran terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan. Ada dua, yang pertama ada retrospective payment, dan yang kedua adalah prepayment atau prospective payment. Retrospective payment adalah pembayaran setelah pelayanan kesehatan selesai diselenggarakan. Biasanya dihitung berdasarkan service by service atau patient by patient. Prospective payment adalah pembayaran di muka, yaitu diberikan sebelum pelayanan diselenggarakan. Contohnya, perhitungan berdasarkan kapitasi dengan pelayanan komprehensif dan tujuannya adalah penghematan dan mengurangi moral hazard dari penyelenggara pelayanan kesehatan. Oke, sekian penjelasan mengenai jenis-jenis asuransi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.